Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para jamaah sekalian, masih membahas mengenai akidah tasawuf, kitab Miftahus Sudur, halaman 77, masih membahas mengenai pentingnya seorang guru untuk bisa mengantarkan kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Fal masayihu hum at-tariqatu ilallahi ta'ala. Guru-guru adalah jalan menuju kepada Allah. Kita ini kan semua perjalanan kepada Allah. Tidak ada yang tidak jalan kepada Allah. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ilaihinya kan menuju kepada Allah. Jalan menuju kepada Allah itu adalah guru. Fal masyayikh hum at-tariqatu ilallah. Guru adalah jalan menuju kepada Allah. Wal adillahu alaihi. Guru juga dalil-dalil, petunjuk-petunjuk atas Allah, petunjuk-petunjuk untuk Allah. Jadi kalau kemudian mengatakan apa dalilnya melakukan ini, itu kita menyebut guru saya melakukan seperti itu dalil, sudah itu dalil. Guru itu bisa menjadi dalil, guru itu bisa menjadi petunjuk. Wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi. Guru juga merupakan pintu yang masuk dari guru menuju kepada Allah. Jadi fungsinya guru, dia adalah jalan menuju kepada Allah. Dia adalah petunjuk, rambu-rambu jalan, dan pintu yang lewat guru kita bisa sampai kepada Allah. Maka fala buddha, maka wajib likulli muridillah, untuk semua orang yang pengen sama Allah, untuk semua orang yang menginginkan Allah, wajib untuk orang yang menginginkan Allah apa? Min syaihin, dari seorang guru. Gak bisa gak pakai guru, itu gak bisa. Ngalah-ngalahin Nabi gak punya guru itu. Wajib makanya bagi semua orang yang menginginkan Allah adalah seorang guru. Alama bayyannahu, atas apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Apa itu? Guru yang melihat gurunya, yang melihat gurunya, yang melihat gurunya, yang melihat gurunya, sampai kepada melihat sahabat, sahabat melihat Rasulullah Muhammad SAW. Kan sebelumnya kan begitu. Hadisnya kan seperti itu. Orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang melihat kepada orang yang melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali, emang kagak ada, memangnya tidak ada pengecualian nih. Semua orang wajib punya guru. Ya, ada pengecualiannya, ada. Illa, kecuali ala nuzuri was suzuzi, orang-orang khusus yang mendapatkan bimbingan dan pertolongan Allah langsung. Ada orang yang langsung ditolong, dibimbing, dibina langsung sama Allah, nggak pakai siapa-siapa. Ada itu orang kayak begitu. Fayajuzu, maka boleh, ayastofa, maka bisa ayastofi Allahu abdan, maka bisa jadi boleh Allah ini memilih abdan, seorang hamba,
min ibadillahi, dari hamba-hambanya Allah, fayatawalla tarbiyatahu, maka Allah menguasai pendidikan dia, wa harasatahu, dan menguasai penjagaan dia, minasyaitani, dari setan, wa hanatin nafsi wal hawa, dan menjaga dirinya dari nafsu dan hawa nafsu. Langsung Allah yang mendidik itu, langsung Allah yang mendidik. Ada orang kayak begini, ada, dan bisa. Allah mampu, Allah bisa memilih seorang hamba yang Allah langsung didik dia. Jadi dia ini dididik langsung sama Allah, nggak pakai guru. Terus yang ngejaga juga Allah. Ada ngejaga dari mana? Ngejaga dari setan dan ngejaga dari hawa nafsu. Ada itu seperti siapa? Ka Ibrahim an-Nabiyyi, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kan bapaknya atasnya ini kan bukan nabi. Lain misalnya Nabi Yakub, Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf dibimbing sama ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub dibimbing oleh ayahnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim siapa yang membimbing? Dia tinggal di tengah di tengah produsen berpatung kok. Nabi Musa misalnya. Nabi Musa dia dari bayi udah dibuang, dialirin ke sungai. Lalu kemudian semua kan pengen dibunuh, ditemuin sama istrinya Fir'aun. Namanya Sayyidatina Asiyah. Sama Asiyah, bang, ketemu bayi nih bang tadi di sungai, laki-laki cakep banget. Ya udah lu urus aja itu. Musa dari bayi tinggal di tengah Fir'aun, di kerajaan Fir'aun yang ngaku Tuhan, yang semuanya keburukan ada di situ. Apa pengaruh itu Nabi Musa itu? Anda tinggal sebulan saja di prostitusi, berpengaruh nggak kira-kira? Sebulan aja Musa. Atau Anda sebulan aja tinggal atau bergaul di pelabuhan yang serem-serem itu misalnya, pengaruh nggak itu Anda? Sebulan aja. Nabi Musa dari bayi sampai dewasa, yang mendidik, yang mendidik, hidup di tengah-tengah Fir'aun itu, di tengah-tengah kerajaan Fir'aun, bukan di pinggir, bersama dengan Fir'aun, makan bareng, mungkin tidur juga bareng kali kecil saat itu. Terus kemudian dia sama-sama, tapi berpengaruh kan Nabi Musa? Enggak, itu dididik langsung oleh Allah. Pun juga seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dididik oleh Allah, langsung dididik. Tapi Uwais Al-Qarni, kalau dalam selain Nabi siapa? Uwais Al-Qarni minal aulia. Contoh lagi seperti Uwais Al-Qarni dari para aulia. Uwais Al-Qarni ini hidup sezaman sama Nabi, tapi nggak pernah melihat Nabi karena jauh rumahnya dan beliau harus ngurus ibunya. Jadi nggak pernah ketemu sama Nabi, itu nggak pernah ngobrol-ngobrol sama Nabi, itu nggak pernah. Tapi Uwais Al-Qarni ini meskipun nggak pernah ketemu sama Nabi, sezaman sama Nabi, tapi dia langsung dididik oleh Allah. Wa ghairuhum, selain mereka rahimallahu taala, ada, tapi fala yuzkaru, maka tidak disebutkan illa kecuali anna, bahwasanya kita, bayan nama menjelaskan kita, huwa sesuatu, al-aglabu yang mayoritas, wal aksaru dan yang paling banyak, wal aslamu dan yang lebih selamat, wal ahsanu dan yang lebih bagus. Tapi itu jarang. Umumnya manusia itu dididik sama guru. Yang kita bicarakan sekarang ini adalah kebanyakan orang, mayoritas orang, dan sesuatu yang lebih selamat, yang lebih bagus. Kita ini, ya siapa kita ini? Nabi udah gak ada lagi. Terus apa kemudian kita lalu jadi wali itu? Kenapa gak punya guru? Langsung gurunya Allah. Ya
Nggak tahu, mungkin saja, tapi kecil banget kemungkinannya. Sangat kecil, kemungkinannya sangat kecil kita langsung dididik oleh Allah. Sangat kecil, sangat kecil. Umumnya manusia itu dididik sama gurunya. Umumnya, Nabi juga ada semuanya. Nabi Sulaiman dididik sama ayahnya Nabi Daud. Nabi Daud dididik oleh ayahnya. Tapi kan nggak semua para nabi juga dididik sama gurunya. Para aulia, para sahabat semuanya dididik sama Rasul, kecuali ya Uwais Al-Qarni. Kama ta'allamat as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum minhu, seperti para sahabat belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa tabi'una, kemudian para tabi'in minhum, belajar dari para sahabat. Summa tabi'ut tabi'ina minhum, kemudian tabi'in belajar kepada tabi'in. Qornan ba'da qornin wa asron ba'da asrin, sezaman demi sezaman, semasa demi semasa. Kita belajar sama guru kita belajar sama gurunya belajar sama gurunya, terus begitu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Umumnya orang begitu, umumnya manusia begitu, diajarin sama guru. Maka jadi penting banget orang itu punya guru itu. Wa ma zalatil auliya'u, dan terus menerus al auliya'u, para wali, wasiddiquna, orang-orang siddiq, wal abdalu, dan para wali badal, kazalika, seperti itu jugalah mereka, min baini ustazin, dari antara murid, dari antara guru, wa tilmizin, dan murid. Semua para guru, semua para siddiqin, semua para wali itu juga sama, dari guru ke murid, dari murid ke guru. Kal Hasan al-Basri, seperti Hasan al-Basri, wa tilmizihi, dan muridnya Atbah al-Gulam. Hasan al-Basri punya murid namanya Atbah al-Gulam. Wa Siri as-Saqati, dan Siri as-Saqati, wa gulamihi, dan pelayannya, wa ibni ukhtihi, dan ponakannya. Siapa itu? Abil Qasim Junaid al-Baghdadi. Siri as-Saqati gurunya punya murid namanya Junaid al-Baghdadi. Junaid al-Baghdadi punya murid namanya Abu Bakar Dulam Asyibli. Terus begitu ke muridnya. Sampai kalau kita misalnya sampai kepada Syekh Ahmad Khotib punya murid Syekh Tolha punya murid Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, punya murid Syekh Ahmad Suhaibul Wafa, punya murid Syekh Muhammad. Jadi begitu murid ke guru, guru ke murid, guru ke murid. Yang dulunya murid akhirnya jadi guru. Pasti itu berjenjang itu. Baina ustazin wa tilmizin, antara guru dan murid. Wa ghairihi mimma yatulusanhu, selain mereka yang panjang ini pembahasannya. Pembahasan panjang itu karena tadi ini pasti dia muridnya siapa. Anda belajar kepada guru, yang gurunya harus punya guru. Kan sering disampaikan, jangan belajar sama guru yang guru tidak belajar kepada gurunya, yang gurunya tidak belajar kepada gurunya, begitu saja terus. Dan sebenarnya konsep kayak begini sudah diambil sama konsep barat itu. Di barat itu Anda muridnya siapa? Profesor siapa? Saya mahasiswa Profesor si Anu. Profesor si Anu, kalau udah ngomong si Anu, udah diakui dia sedunia itu. Kenapa? Karena Profesor si Anu ini adalah muridnya si Profesor si Anu. Itu sudah pasti itu. Muridnya Profesor si Anu, oh sudah itu. Muridnya si Anu, ya sudah selesai itu. Misalnya kalau di pondok, mana Tebu Ireng, ya selesai sudah itu. Tebu Ireng ya udah selesai. Kenapa? Karena Tebu Ireng ke Hasyim Asy'ari, ke Khalil Bangkalan, kepada terus guru-gurunya tuh sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama min nabiyin, maka tidaklah min nabiyin dari seorang nabi, illa kecuali
walahu dan pada Nabi sohibun ada kawannya. Tidak ada Nabi yang tidak punya sahabat, yang tidak punya kawan, tidak ada. Semua Nabi punya kawan, Sampai Nabi Isa pun juga punya kawan. Maka kemudian disebut dengan Nasrani, ya karena salah satu muridnya konon juga ada yang namanya Nasoro. Jadi maka kemudian pengikutnya disebut dengan Nasrani. Tidak ada dari seorang nabi pun kecuali dia punya kawan. Yahtadi bihudahu, yang nabi itu memberikan petunjuk kepada si kawannya ini. Wa yaqifu asarahu, dan si kawannya ini berdiri mengikuti jejaknya. Wa yazhabu mazhabahu, dan si kawannya ini pergi di tempat perginya si nabinya, gurunya. Wa yahdi hudahu, dan si kawannya ini mengambil petunjuk atas petunjuknya nabinya. Summa yahlufu, kemudian si muridnya menggantikan makanahu, tempatnya gurunya. Wa yaqumu, dan si murid ini menempati makomahu, makomnya gurunya. Tidak ada satupun nabi yang dia nggak punya sahabat. Yang sahabatnya itu kemudian ngikutin jejaknya. Terus kemudian mengikuti mazhabnya, mengikuti petunjuknya. Kemudian dia menggantikan posisinya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW punya banyak sahabat. Di antara banyak sahabat misalnya di antara banyak sahabat ada sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajah ini, ya tadi bihudahu, mengambil petunjuk dengan petunjuknya Nabi. Berdiri dia mengikuti jejaknya Nabi. Pergi dia di tempat perginya Nabi. Lalu kemudian Sayyidina Ali menggantikan posisi Nabi. Siapa? Khulafaur Rasyidin.